Baik orang yang menikah karena Allah akan memenuhi janji-janji Allah. Yang sempit rezeki akan dilapangkan, yang lagi menuntut ilmu akan dimudahkan ilmunya. Karena Allah, kalau sudah karena Allah, Allah akan menolongnya. Maka jangan salah niat. Niatlah di dalam menikah untuk mencari kawan, untuk beribadah kepada Allah. Ini yang pertama dan utama. Rumahmu kalau bukan rumah ibadah akan menjadi rumah maksiat. Dan rumah maksiat itu adalah menjadikan rumah itu panas. Tidak ada berkahnya, tidak ada rahmatnya. Maka jadikan pasanganmu untuk tolong menolong dalam ibadah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, sholat malam, berzikir dan seterusnya. Kemudian jadikan pernikahan ini untuk mencari kawan berjuang di jalan Allah. Kalian sudah berjuang semuanya. Jangan sampai justru setelah menikah malah merosot, berarti kurang syukur. Artinya justru sekarang ada kesenangan yang halal, ada rumah tangga, ada kawan yang spesial khusus. Artinya berjuang harus semakin semangat. Tanda bahwasanya perjuanganmu itu tulus dan ikhlas adalah di saat diberi oleh Allah karunia semacam ini semakin semangat. Kalau ternyata berkurang itu fitnah bagimu. Maka jangan sampai ragu, semakin kuat berjuang. Nanti Allah akan mencukupi kalian semua. Karena kita dengan Allah, Allah dengan kita. Allah akan menolong kita. Jangan ragu. Ini berjuang ini, menikah di jalan perjuangan. Semoga pernikahan ini menjadi sebab kalian semakin semangat dalam berjuang. Kemudian jadikan pernikahan ini sebab kalian untuk tolong menolong dalam berbakti. Sebagai mempelai pria, ajari istri-istrimu untuk baik sama orang tuanya. Jangan ajari jauh. Kalau kamu mengajari jauh, kamu gagal. Kalau semakin hari istrimu semakin baik dengan bapak ibunya, berarti kamu sukses. Beri kesempatan untuk mengabdi sebanyak-banyaknya. Bahkan selalu ingatkan istrimu. Dan istri yang baik pun selalu mengingatkan suaminya, agar suami itu adalah semakin baik dengan bapak ibunya. Maka seorang istri yang sangat rugi jika punya suami gak baik sama bapak ibunya, karena suaminya adalah ahli neraka. Sama begitu juga seorang suami akan rugi memberi nafkah, ngasih makan istri yang durhaka kepada bapak ibunya, maka itulah istri durhaka, istri ahli neraka. Gak ada perlunya orang begitu. Maka pastikan istrimu semakin baik dengan bapak ibunya. Para istri yang solehah, pastikan suamimu adalah semakin baik dengan bapak ibunya. Punya tekankan masalah ini. Banyak orang istrinya dilarang baik sama orang tuanya. Ada istri melihat suaminya baik sama bapak ibunya gelisah. Karena memang dia adalah bakat ahli neraka. Justru kalau perlu mengeluarkan, seorang suami mengeluarkan rizkinya khusus untuk ibumu sayang, untuk ayahmu sayang, untuk saudaramu sayang. Oh, itu Allah akan balas dengan segala kebaikan. Karena apa? Menyambungkan silaturahminya istri. Sama istri yang baik akan selalu mendukung suaminya untuk semakin baik kepada orang tuanya. Hati-hati. Banyak kisah pada zaman Nabi, sahabat Nabi yang mau dibakar gara-gara apa? Setelah menikah berubah dengan orang tuanya. Kamu setelah menikah harus semakin baik dengan orang tuamu. Semakin baik dengan orang tuamu. Dan jadikan istrimu semakin baik dengan orang tuanya. Kemudian jadikan pernikahan itu adalah untuk mencari kawan agar kamu semakin mudah dalam mengabdi kepada guru-gurumu. Karena Allah, berjuang karena Allah. Hidup tidak ada seindah hidup dengan Allah. Kalian semua berada di dalam pondok pesantren, lihat, nggak ada problem. Tapi di luar, masya Allah, tarik menarik, hawa nafsu, kepentingan, kebohongan, dusta. Di luar capek. Orang di luar ingin seperti kalian di dalam. Makanya sudah berada di dalam. Jadilah. Hidup itu yang penting adalah apa? Hatimu tentram. Kita bisa makan, ada pakaian untuk menutup aurat, ada tempat waktu untuk ibadah. Tapi kalau sudah dikuasai oleh ambisi, hawa nafsu, lihat. Orang di luar tuh mungkin mendapatkan uang banyak, tapi lihat capeknya nggak bisa dibayar dengan uangnya. Kerinduannya kepada Allah. Sholat jamaah kapan bisa serius? Sholat tahajud kapan bisa? Tidak banyak. Ada sih orang seperti itu, akan tapi kalian berada di dalam pondok pesantren, semua adalah dengan kenikmatan. Nggak ada problem. Berkumpul dengan orang-orang yang semuanya rindu insya Allah kepada Allah. Tapi kalau di luar kamu keluargamu baik, akan tapi nanti ketemu di jalan, jual beli mungkin 10 orang baik, tapi 3 orang kadang-kadang bohongimu dan seterusnya. Makanya capek hidup di luar sana anak-anakku semuanya. Maka harapan gue adalah kalian yang sudah terjun dalam dunia perjuangan dakwah ini, lihat, nggak menanamkan keindahan di sini. Capek kalau kamu di luar. Makanya ada sebagian daripada senior-seniormu yang bertanya, "Buya, saya mencoba cari rezeki di luar." Cari. Memang ternyata di luar dapat rezeki lebih banyak, akan tapi apa yang dirasakan? Hati saya gelisah. Istri saya pun juga senang menuntut karena mulai tambahannya juga keinginan, karena sudah tidak terdidik hatinya. Dan sangat merugikan kalau punya istri suka menuntut. Dan sangat merugikan kalau punya suami tidak pernah punya kasih sayang kepada istri. Maka hidup itu indah semacam itu. Bukan dibalik gemerlapnya harta, bukan.
Dan itu hakikat. Mungkin ini sudah kelas-kelas besar, ada sebagian yang sudah ikut kajian khusus dengan Buya, tapi ingat keindahan tuh di situ. Jangan sampai kamu salah. Bukan di balik rumah megah. Itu orang rumah megah mau bercerai, berantem terus tiap hari, nggak tegur sapa berbulan-bulan. Tak taunya naudzubillah, kelihatannya masih suami istri, ternyata pas semuanya dengan keharaman di luar. Ini ada. Di luar tuh godaannya besar. Yang katanya senang itu hanya senyum sesaat. Kita tidak mengatakan orang di luar tidak bahagia. Ada yang bahagia, yang punya anak-anak di tempat yang mulia ini bahagia. Tapi yang menjalani hidup di luar secara sungguhnya mereka capek. Kalian berada di tempat mulia, yakini ini adalah tempat namanya taman surga. Amalmu selalu bertambah. Karena apa? Ini mendidik umat. Ulama-ulama yang akan muncul dari pondok ini pahalanya ngalir kepada kalian. Karena kalian belajar di situ, lihat. Semuanya lihat. Terserah apakah ente jadi ustadznya atau jadi bagian kesehatannya di medianya, semua itu kan pahala mengalir yang tidak bisa didapat oleh orang lain. Kalau kamu bekerja di luar untuk dirimu sendiri, iya nafkah untuk istri, untuk suami, untuk keluarga adalah pahala, akan tapi pahalanya adalah terbatas. Tapi ini yang kalian kerjakan adalah untuk umat Nabi yang bergembira. Makanya jangan ragu dengan perjuangan ini. Hati-hati, makanya jangan sampai kemudian ajari pasanganmu untuk tidak terkagum dengan dunia. Makanya nanti ada ikut kajian suami istri itu harus datang. Yang nggak datang biasanya sering bermasalah akhirnya, karena nggak ngerti cara hidup yang baik. Ada tuntut menuntut, tidak bisa saling menghargai. Hidup kok tidak tegur sapa. Kok ada suami istri tidak harus sapa berbulan-bulan? Sehari saja nggak iseng susah kok. Nggak goda istri, nggak goda suami. Ini ada berbulan-bulan dieman. Innalillah. Orang gila banyak hari ini. Hah? Banyak orang gila, pernikahannya gila. Ada tempelengan, ada caci maki, ada oloan. Kita nggak kenal saja caci maki nggak enak, apalagi yang mencaci adalah istri, suami. Awas, di sana banyak orang-orang bodoh. Kalian jangan bodoh dalam pernikahan. Pastikan harus bahagia. Kuncinya satu. Selagi pernikahanmu karena Allah dengan Allah, Allah akan memberikan keindahan. Jangan banyak tuntutan. Kamu tidak menikah dengan malaikat yang tidak punya salah. Kamu menikah dengan wanita yang manusia biasa. Kalau ada seorang laki-laki ingin menikah dengan wanita yang tidak punya kekurangan, sampai mati tidak akan menikah. Nikah sama batu. Nikah sama yang lainnya. Sama istri-istri yang solehah. Anak-anakku ini nanti mendengarnya, direkam ya, direkam dikasihkan. Kalau kamu ingin mencari suami yang gak punya kekurangan, kamu sampai mati gak akan menikah. Akan tapi ketahuilah, selagi suamimu adalah orang yang dekat dengan Allah, hidup di jalan Allah, di jalan perjuangan, makanya adalah itu paling istimewanya kehidupannya. Jangan disuruh sama yang lainnya. Karena apa? Dengan Allah menjadikan dia dijaga. Nggak perlu kamu menjaganya. Allah akan menjaganya. Kemudian kalau kamu nikah benar karena Allah, lihat Allah akan mudahkan. Iyakunu fuqara yuhnimullah. Janji Allah akan mudahkan urusan rezekinya. Nggak akan pusing. Mungkin melimpah itu adalah belum jaminan sebuah kebaikan. Akan tapi semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan tidak cukup hanya di hati, tamak, kerakusan. Biarpun kata Nabi punya satu lembah emas minta yang kedua, punya dua minta tiga, sampai mulutnya kemasukan tanah mati baru diam. Akan tapi kalau kamu hidup qanaah, engkau dengan seorang raja dunia sama. Karena apa? Tidak ada tuntutan dalam hidup. Semua adalah disyukuri. Istri disyukuri, suami disyukuri, hidup disyukuri, indah. Lihat, kita menemukan orang yang hidupnya tidak melimpah hartanya, tapi tidak pernah kita melihat keduanya kecuali tampak dari wajahnya keceriaan. Tergaris di wajahnya, senyum di bibirnya, keindahan semuanya. Tapi lihat, ada orang datang dengan mobil mewah, tapi subhanallah mukanya cemberut. Istrinya pun kalau duduk ngadep ke sana. Apa itu semuanya? Kebodohan. Dan alangkah banyaknya orang bodoh. Baik, kemudian setelah itu semakin tingkatkan kebaikan. Artinya bangun malam jangan diputus. Usahakan dengan istri, biarpun dalam keadaan mohon maaf bulan madu, jangan menjadikan kita jauh dari Allah. Kita bisa melakukan bulan madu dengan beribadah juga, dengan segala keindahan. Insya Allah ini saja. Bismillah, kita akan baca khutbah nikah sebelum kita baca akan melaksanakan akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mahmudi bi ni'matihi al-ma'bubi bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marghubi min 'adzabi wa satwatihi an-nafidhi amruhu fi sama'i wa ardi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa 'azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala 'azamatuhu ja'ala al-musaharata sababan lahiqa wa amran muftarada wa sajabil arham wa alzama al-anam fa qala 'azza min qa'il wa asdaqul qa'ilin wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara fa ja'alahu
nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Fa amrullahi yajri ala qada'ihi wa qada'u yajri ila qadarihi wa likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab yamqullahu ma yasha'u yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbukum subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam tazawwajal waludal wadud fa inni mubahin bikum al umama yawmal qiyamah. Wa qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja al 'abdu faqad istakmala nisfal imani yattaqillah fi nisfil baqi. Ma'asyiral muslimin fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha wa yahkum ma yurid. La muqaddima lima akhar wa la muakhira lima qaddam wa la yajtami'u ithnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar wa kitabin min Allah qad sabaq. Aqulu qawli hadha. Mari kita baca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya Suratna bin Suhari unkihuka wa uzawwijuka bima amarallahu bihi min imsakin bil ma'ruf wa tasrihin bihsan. Ya Suratna bin Suhari ankahtuka wa zawwajtuka mahtubataka Siti Afida Inayah binta Ismail muwakkili bi tazwijiha iyyaka bi mahri 500,000 rupiah halan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Alhamdulillah, masyaallah, subhanallah, alhamdulillah. Sayyidina Muhammad, Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berkailah membelai ya Allah yang saat ini ya Allah telah Kau bukakan pintu halal untuk mereka. Jadikan ini halal yang penuh berkah ya Allah, dan berikan kepada mereka kelak keturunan yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan pernikahan yang mulia ini mudahkan mereka untuk semakin beribadah, meningkatkan ibadah mereka kepadamu ya Allah. Jadikan dengan pernikahan ini mereka semakin baik dengan guru-guru mereka ya Allah. Jadikan dengan pernikahan ini mereka semakin baik dengan orang tua mereka dan saudara-saudari mereka. Jadikan dengan pernikahan ini mereka semakin semangat dalam berjuang ya Allah. Jadikan dengan pernikahan ini ya Allah mereka mendapatkan janjimu iyakunu fuqara yughnimullah, akan Kau kayakan lahir batinnya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan mereka adalah mempelai-mempelai yang saling mencintai karenamu ya Allah, karena kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka kebahagiaan yang sesungguhnya. Jaga mereka ya Allah. Jadikan ini pernikahan dunia dan akhirat ya Allah. Dan semuanya ikut bergembira dengan acara kemuliaan ini. Muliakan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Berkat pernikahan mulia ini jauhkan kami semua dari zina, muqaddimah zina dan sebab-sebab kehinaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, seperti yang Kau janjikan ya Allah. Ya Allah, seperti yang Kau janjikan, Aku akan lapangkan rezeki mereka, lapangkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, dengan pernikahan ini ampuni ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkanlah para walisa, para orang tua yang telah memudahkan pernikahan ini ya Allah. Mudahkan semua orang tua yang memudahkan pernikahan putra-putrinya, seperti dijanjikan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Mendoakan semua orang yang memudahkan urusan orang lain, orang tua yang memudahkan urusan pernikahan anak-anaknya akan Kau mudahkan. Maka kami mohon mudahkan ya Allah, dan persulitlah orang tua yang mempersulit pernikahan putra-putrinya ya Allah, seperti yang didoakan kekasihmu Nabi Muhammad, masykup man syaqqa ala ummati. Ya Allah, kami mohon jadikan kami hamba-hamba yang memudahkan pintu halal, jauhkan kami dari pintu haram. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan hati kami dari cinta dunia, menuntut kepada pasangan. Akan kami jadikan kami hanya mudah mensyukuri pasangan kami. Jauhkan kami dari hubbud dunya, jauhkan kami ya Allah dari dendam, jauhkan kami dari benci, jauhkan kami dari segala kehinaan. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah.
mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya, insya Allah dijaga semuanya.